Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulan nan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu percuma, iman hanya ucapan belaka, tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah rebut kebenaran, mari isi bulan suci Ramadan, bangun peradaban berkemajuan. Suku Banjar adalah suku bangsa yang tak hanya mendiami wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin, namun juga menyebar ke sebagian wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kota Banjarmasin mendapat pengaruh ajaran Islam dari ulama Melayu asal Palembang. Sebagai pedagang antar pulau yang banyak menetap di kota Waringin, sehingga orang Banjar mengenal sistem sosial dan sistem ekonomi yang erat kaitannya dengan nilai religi, khususnya Islam. Kalimantan Selatan memiliki hampir semua jenis objek wisata alam, seperti laut, pantai, danau, dan gunung. Namun wilayah yang banyak dialiri sungai seperti Sungai Barito, Sungai Martapura, dan Sungai Queen yang juga terkenal dengan festival Pasar Terapung. Sungai Queen menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat Banjar dengan keramaian khas pasar terapungnya. Ikon wisata religinya adalah Masjid Bambu Kiram yang berlokasi di daerah kawasan wisata Kiram Park. Uniknya dari Masjid Bambu ini, konsepnya mengambil dari masjid tertua yang ada di Kalimantan Selatan, yakni Masjid Sultan Suryansyah di Banjarmasin. Masjid ini yang pertama di Kalimantan Selatan dengan bahan ornamennya dari bambu. Bang Din, kalau ke Banjarmasin biasanya yang selalu kita cari kan pasti kuliner ke pinggir kalinya, sungainya. Pasar Terapung. Pasar Terapung. Tapi kalau soal kuliner ke Banjar, Iya. khususnya Banjarmasin, ya tidak hanya pasar terapung. Iya. Saya kalau sering datang ke Banjarmasin dulu, selalu diajak dari airport itu ke ini, Tupat Kandangan. Ke tempat kandang. Tidak berkuah, pakai tangan makanya kering. Kering. Baru siang soto Banjar. Soto Banjar. Tapi kalau soto Banjar nggak usah cari ke Banjarmasin. Di sini juga. Di pengajian Orbit, sorry. Karena ada orang Banjar yang mengirim soto Banjar. Tapi orang Banjarnya sendiri nggak cuma di kota Banjar ya. Kalau saya ke Kalimantan itu hampir beberapa daerah tuh ada suku Banjar di Kalimantan Timur, ada di Kalimantan Tengah, Iya. Kalimantan Barat gitu. Iya. Gitu ya, Pak ya? Ya, jadi mereka ini kan perantau dan pedagang. Termasuk Perantau ke, dan pedagang tuh cari peluang. Kan? termasuk ke Surabaya. Surabaya dan juga Jakarta. Jakarta. Tapi Jadi- yang mungkin penting untuk kita pahami, suku Banjar ini sangat dekat dengan Islam. Iya.
Ya. dan telah melahirkan beberapa ulama besar ya, yang disebut dengan Al-Banjari, ya. Arsyad Al-Banjari. Arsyad Al-Banjari. Gusti Arsyad Al-Banjari. Ya, Jadi memang bukunya ningrat. itu yang jadi nama masjid ya. Ya, ya. Buku dari Bukunya saya lupa. Sabil Muhtadin. Sabil Muhtadin. Dan pada era modern ada guru yang terkenal ya. Generasi berikutnya ya itu komunitas guru sekumpul. Almarhum Jaini atau disebut Panggil Guru Ijai. Ijai, Nah, generasi yang hampir bersamaan dengan itu yang muda ya Ustadz Arifin Ilham. Luar biasa waktu Arifin Ilham tapi berdakwah di Jakarta. Arifin Ilham almarhum luar biasa ya. Seorang dai ulama muda. Itu orang tuanya pernah menjadi imam Masjid Muhammadiyah. Iya, di Ya, Banjarmasin. Masjid Al-Jihad namanya. Al-Jihad yang di Banjarmasin. Orang tua beliau almarhum, beliau yang menyampaikan pada saya. Dan Ustadz Arifin Ilham kemudian belajar ke Darun Najah ya. Dari aja. Pesantren Sapiyah juga. di Jakarta sini dan jadilah mubalik. Sayang usianya itu salah seorang Ya. dai dan ulama muda dari Banjar itu. Nah, mungkin yang penting dalam konteks kita dialog Ramadan ini, ya di kalangan suku Banjar ini melahirkan banyak tokoh ulama sehingga kaya juga dengan kearifan lokal. Iya. Terutama dalam bentuk ungkapan, kata-kata hikmah, peribahasa, pepatah petiti. Nah, ini yang mungkin akan coba kita lihat salah satu ya. Iya. Dari kata hikmah itu, asal membawa nang bujur atau banar musti salamah diri. Ya. Apa maksudnya? Nanti kita tanyalah. Sapu tangan babuncu empat, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Sapu tangan babuncu empat, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Luka nang di tangan, kawa di babat, luka nang di hati, hancur sekali. Tabang Bamban jangan diparit, amun diparit buang ke sumur, buang ke sumur. Tabang Bamban jangan diparit, amun diparit buang ke sumur, buang ke sumur. Rindang pangandang jangan diharit, lamun diharit membawa umur. Sapu tangan bapuju ambat, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Sapu tangan babuncu ampat, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Luka nang di tangan, kawa di babat, luka nang di hati, hancur sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan bijak dalam bahasa Banjar, Kalimantan Selatan. Asal membawa nang bujur, musti selamat. Arti dari ungkapan ini adalah sepanjang kita berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran, tidak perlu khawatir
kita akan selamat, kita akan tenang, dan bahkan kita akan sukses dalam mengarungi kehidupan. Ungkapan ini dinyatakan karena tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari kita memegang prinsip kebenaran itu tidak mudah. Terlebih jika itu melawan arus kebiasaan yang muncul di tengah masyarakat karena mungkin banyak korupsi, mungkin godaan-godaan untuk ikut arus kehidupan yang manipulatif. Maka itu prinsip ini ingin menegaskan jangan takut, jangan khawatir, tetap istiqomah, tetap konsisten, pegang teguh prinsip kebenaran meskipun melawan arus, karena dengan memegang prinsip itulah kita akan mendapatkan ketenangan dan kesuksesan. Meskipun tidak jarang pahit, memegang prinsip itu adalah obat yang akan menyembuhkan kehidupan kita dalam masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh saudara saya adalah benar adanya. Karena itulah kalau bersikap hidup itu jujur, maka pastilah membawa kebaikan. Kebaikan bujur itu jujur. Ya, Bujur. Kemudian kebaikan itu tentu implementasinya dia mendapatkan kebahagiaan. Tidak culas, tidak curang. Jadi jujur penting, dan ini sepertinya fikih dalam Islam. Kalau kita jujur tentu akan selamat. Jadi di sana kan kehidupan beragama itu betul-betul luar biasa pada masa lalu. Dan ini juga mungkin di daerah-daerah lain sama prinsipnya. Nah, Jadi kalau arti harfiahnya, asal membawa berpegang pada kejujuran ya, dan kebenaran ya, benar itu, mesti selamat. mesti selamat. Selamat itu tentu bahagia dunia dan akhirat. Selamat karena yang dicapai oleh orang-orang Banjar itu dalam beragama adalah kehidupan nanti. Ya, kembali ke local wisdom ini ya, sangat-sangat penting ya. Di sana ada konsep kejujuran dan kebenaran. Ya. Jadi jujur dan benar ini dirangkaikan seperti sekeping mata uang. Dua sisi mata uang. Jujur, benar. Ya. Tapi biasanya jujur adil ya. Ya. Seperti Itu Pancasila. jurdil. Tapi bujur, kejujuran ya, dan kebenaran. Kalau betul-betul jujur dalam beragama itu pasti benar dalam beragama. Jika betul-betul berpegang pada kebenaran akan melahirkan kejujuran. Itulah pangkal dari keselamatan, kebahagiaan tadi itu. Nah ini sangat kental ya nilai keislaman. Karena baik jujur maupun kebenaran, masuk keadilan, itu kan nilai-nilai agama ya, nilai-nilai Islam. Cuma dibawa kepada selamat diri. Konsep keselamatan masuk di sini. Menghasilkan selamat. Pada masa lalu mereka berdagang, berdakwah. Jadi dakwah yang paling utama, berdagang pencariannya. Itu pencariannya itu dari alam, misalnya jeruk yang paling populer di sana, pohon pisang dan sebagainya. Belakangan hutannya kan Gunung Meratus disebut ya, di wilayah Kalimantan Selatan itu sudah ditebang pohonnya itu sejak 60-an. Jadi pohon-pohon besar tidak ada lagi, lalu diganti dengan kelapa sawit. Nah, iya. Dan bahkan di tanahnya itu di datarannya di bawahnya itu ada batu bara. Nah, 20 tahun yang lalu itu ditambang. Sehingga perilaku orang Banjar betul-betul menjadi kaya-kaya. Baik yang memang berdagang maupun investor lainnya. Nah, ini menjadi persoalan. Sehingga banyak persoalan kriminal, kemudian juga kejahatan korupsi terjadi di sana. Jadi fikih ini ataupun pepatah ini sebetulnya menjadi bumper untuk mengingatkan orang Banjar harus kembali lagi kepada kaidah agama. Itu mestinya. Baik.
yang